Di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya seorang yang mendapat julukan Maula Rasul, dialah Sauban. Seorang budak perang yang dulu mengabdi kepada seorang tuan yang terbunuh saat memerangi Nabi. Namun, dengan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sauban dibebaskan. Sauban kini menjadi seorang yang bebas, merdeka. Meskipun demikian, Sauban justru mengikat hatinya pada Rasulullah. Ia jatuh cinta pada keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh hidupnya dihidmatkan untuk Nabi. Kecintaannya yang mendalam ini membuat dirinya tidak sanggup berpisah dari sang Nabi. Kecintaannya inilah yang membuat namanya ditulis dalam beberapa riwayat kitab-kitab hadis. Pernah suatu saat, ia datang menghadap Nabi dalam kondisi yang amat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi dengan kesedihan yang mendalam. Melihat hal ini, Nabi bertanya kepadanya dengan lembut. "Gerangan apakah yang membuatmu begitu sengsara, wahai Sauban?" Sauban menjawab, "Aku sehat ya Rasulullah. Tak satu pun penyakit jasmaniku keluhkan. Tapi rindu di dada ini tak tertahankan. Bila aku memandang wajahmu, aku beroleh kebahagiaan. Tapi bila aku dijauhkan darimu, aku dihinggapi kesepian. Aku mencintaimu ya Rasul, lebih dari cintaku pada keluarga yang kutinggalkan. Meskipun berada di tengah mereka, engkau selalu tampak di pelupuk mata. Kadang-kadang berkecamuk rindu yang begitu menyiksa. Tapi bila aku menjumpaimu, tenang hati ini senantiasa." Sauban tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Ia terlihat menahan tangisannya. Tapi itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba meledak ia dalam tangisan, dan berderai air matanya. Nabi menenangkannya. "Hai Sauban, mengapa engkau menangis sekarang ini? Bukankah kini engkau sedang bersamaku?" Sauban menjawab lirih, "Ya Rasul, terbayang olehku sekarang ini perpisahanku denganmu. Bila datang kematianku, dan manakala maut menjemputmu. Terbayang olehku perpisahan denganmu. Bila di dunia ini saja aku sudah menderita, bagaimana bila kelak dipisahkan nanti? Engkau berada di tempat yang mulia, sedangkan aku terpuruk di lembah nista. Engkau bergabung dengan para nabi, sedangkan aku dihimpun di barisan pelaku keji." Nabi memandang Sauban dengan tatapan kasih. Beliau mendengar rintihan jiwa sahabat yang mencintainya. Tapi Nabi tak berucap sepatah kata. Perihal ihwal hamba di akhirat adalah perkara yang hanya Tuhan yang mengetahuinya. Kedua manusia ini larut dalam rindu tanpa kata. Lalu turunlah firman Allah yang menenteramkan hati ini. "Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui." Quran Surah An-Nisa, ayat 69-70. Turunnya surah di atas disebut sebagai firman Allah yang turun berkenaan dengan Sauban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Demi Allah, keimanan seorang muslim tidak akan menjadi sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya dan dari seluruh manusia lainnya." Diriwayatkan bahwa di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir, Sauban sedang berada bersama seseorang yang juga sangat cinta kepada Rasulullah di sebuah kebun. Ketika berita duka itu sampai ke telinga Sauban, ia tidak mampu membendung rasa dukanya. Sedemikian berat kesedihannya sehingga dengan penuh keseriusan ia menyampaikan harapan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aduhai Tuhan pemilik semua sifat maha sempurna, butakanlah mataku ini agar aku tidak menyaksikan apapun setelah kepergian nabiku, hingga saat aku berjumpa denganmu." Karena ketulusannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Mata Sauban langsung menjadi buta, sebelum ia beranjak dari tempatnya. Kisah di atas menyiratkan akan ganjaran bagi orang yang memiliki kekaguman dan kecintaan akan sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan, kerinduannya untuk bertemu dengan sang pujaan, mengalahkan segalanya hingga kesehatannya menurun drastis. Subhanallah. Semoga kisah ini menggugah hati kita agar bertambah kecintaan kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.